1 dan 2 itu cerita apa? Itu cerita remaja anak sekolah. Kebetulan aku situ jadi satpam. Enggak apa? Nggak heran. Aku pikir abang jadi anak sekolahnya. Iya, udah maksud. Yang udah tayang itu filmku Kau dan Dia 1, Kau dan Dia 2. Kau dan Dia 1, Kau dan Dia 2. Oh, 3 kalah ya kan? Kok males bang? Coba jualan gua aja kan? Apa cerita? Inilah. Tahu kayak pusing kali gua sumpah gitu muka kamu itu gua tengok. Makanya sumpah kalau itu nggak ada uang. Aku mau nonton film. Belum ada uangku. Kan banyak film-film lagi naik sekarang. Mana pacarmu? Siapa nonton? Itu aku nyari 2 tiket sama kau di pojok gitu kan. Kok di pojok kita? Biar lebih kelihatan layarnya. Kenapa nggak di tengah aja kan? Di tengah beli. Doang kayak gini deh. Di atas kan. Ah. Gitu. Kamu pernah nonton bioskop di pojok? Nggak pernah bang. Harus kau coba itu. Takut lah Biar tahu. kalau sama aku di pojok-pojok. Justru itu pelajaran hidupnya. Biar ada yang kau sesali sekali. Makanya di pojok itu sekali ya. Datang lagi deh. Oke, Pinoge. datang lagi, Iya, ya. Pinoge. Kau bukan Pinoge kau. 3G kau, 3G. Dari mana, Le? Habis nonton film tadi. Ih, nonton apa? Agak beda. Agak beda. Agak beda. Agak lain. Biar Oh. lucu gini lu bantuin. Agak ada. Dilurusin. Aku pikir kau mancing, aku nanya. Hah? Agak beda gitu. Emang belum bonding aja kita nih. Itu mau minum nggak? Oh, yang kayak biasa aja bikin ya. Iya. Ya, Baru 2 kali juga sih itu biasa. Udah dibikin kok di belakang dia ambil. jangan dikasih tahu. Ceritanya apa sih? Aku belum sempat nonton apa ya? Jadi kalau aku tengok orang ini si siapa? Anak-anak stand up semua, si Gegel, Oki, si apa namanya, Noma, Rene, sama Bang Boris. Oh, Cerita ini jadi cepet kali. udah kelihatan udah dibuat sebelumnya. Tambah. Satu Apa lagi. toh? Satu lagi. Satu lagi. Ah. Oke. Asli ini lampu nih gelasnya. Cuman lampu sejati orang Batak yang pakai gelas gini. Ah, Oh, bukan berale. Ah, abang yang gitu ya? Di film-film itu ya? Pas, kalian tuh lagi ngomongin film kan? Iya. Agak lain. Iya. Abang kayak pernah aku tengok di film. Coba. Cuba. Abang ini ya. Abang ini profesi pelaut yang putus abang kan. Oh, masih melaut. Kapal Panduri. Jadi kapalnya. Bukan, dikit lagi. Ini ada kayak marah-marah gitu dia adegannya di lapo. Abang ini Ada juga yang aku jadi satpam, yang jadi satpam. Masuk lan, cepat. Ada juga tuh. pemain film katanya. Kok ini Iya, ada? ada mana ya? Ya, sebutin aja cepat apa? Emang nggak ada pengetahuan film kalian apa lah? Mak, jadi satpam. Yang mana ya? Coba dulu. Apa? Betulan minum keras. Jangan bilang. Perasaan dirinya aja ya. Masuknya ke mulut coba. Gak usah dibilang, pura-pura aja air putih. Oh gitu. Air putih ya kan? Nah, Banyak loh film gue. banyak. Yang paling terakhir sama mainkan lah. Iya. Yang terakhir yang udah mau tayang itu Harta Tahta Boruni Raja. Nah, filmnya Batak kali kan? Harta tahta Boruni Boruni Raja. Raja. Pikir cuma tulisan-tulisan aja loh bang itu. Enggak, Tulisan. Oh emang ada ya? betul main film. Ada lagi baru saya syuting kemarin Bahasa Cinta No Mensen. Bahasa Jerman itu kan? Iya. Bahasa Jerman lah. Iya, tapi enggak judulnya aja kayak gitu. Nah, udah itu ihli bedih gitu. Ya kan? Enggak. Enggak harus kayak gitu juga. Enggak harus ini kan juga kalau mention kan nanti kan nonton lah. Ada juga film judulnya judul Jawa. Apa? Apa? Mendung Tanpa Udan. Bentuk tanpa udan. Iya. Dari lagu.
Gitu kan harus disebut kan Menentang Paudan tebakan Jadi produser. Titipan produser. Menentang Paudan kayak film Batak kan hujan. Itu yang katanya yang kemarin ramai di netizen yang katanya pemeran utamanya kok gitu. Oh yang itu. Oh itu. Berarti yang udah tayang film apa? Yang udah tayang itu filmku Kau dan Dia 1, Kau dan Dia 2. Kau dan Dia 1, Kau dan Dia 2. Oh 3 kalah ya kan? Ya kan? Kau dan Dia 1, Kau dan Dia 2. Karena 3 kan kalah. Aku mau nyari supaya diluruskan nggak bisa disalahkan. Karena fakta itu bang. Berdasarkan quick count aja itu. Oke. Jadi kalau menurut Itu Abang, tunggu bang. Yang Biar aku keluar dari zona ini kan. Aku tahu. bukan. Kamu dari aman kan? Nada bodoh udah turun nih. Oh, ini pasti ada pertanyaan lagi, ya kan? Mbak gue aku masuk. apa ya udah ya Udah lah, tadi aja lo udah. Jangan kamu parah. Enggak. Ini mau ke film lagi yang Oh, iya, Kau dan maksudnya. 1 dan 2 itu cerita apa? Itu cerita remaja anak sekolah. Kebetulan aku situ jadi satpam. Enggak apa. Nggak heran. Aku pikir abang jadi anak sekolahnya. Iya itu maksudku berarti kan kalau dia jadi anak sekolahnya berarti ceritanya seorang anak sekolah yang udah 7 tahun nggak lulus gitu. Ada itu di film Bahasa Cinta No Mention. Aku Jadi Anak sekolah. abang-abangan kuliah yang lama lulusnya, Oh. tapi masih suka nongkrong satu kosan sama adik-adiknya kan ada gitu abang. oh iya. Oh abang jadi seniornya Mensa. Iya. Bukan dosen. Ini ada mahasiswa. Bukan karena filmnya No Mention tadi. Itu, aku terpancing kurang chill ya. Ada juga film Kejar Mimpi. Kejar Mimpi. Ini yang main Oka Antara. Oke, Sia. ya. Itu nanti Maret. Banyak kali abang film. Ada. Udah kalah nih, aku bikin. Gila ya. Jangan ke situ kau bentrok. Jauh kali. Tapi fakta. Tapi memang iya, Jason Statham aja tahun ini baru 1 filmnya. Asli. Aku ketiga. Iya betul. Tapi dia satu kali. 10 tahun nggak kerja aman. Dia 10 tahun nggak kerja aman. Kita ngomongin produktivitas berkarya. Oh, produktivitas Betul, ya. betul. Aku sama Jason Statham. Milih lah ya. Kalau uangnya dicari sampai mana ya? Betul. Nah. Makanya nggak 1, 2, 3 kan karena Balik lagi. Yang film Mendung Tanpa Udang tadi, abang main juga? main. Main juga. Jadi apa? Jadi mendung. Di situ aku enggak. Jadi apa? Jadi sangit. Sangit apa? Karakter Nama karakternya sangit. binatang. Kan ini bukan film National Geographic. Oh, dipikir warna sangit kau pikir kan? Karena ada warna Namanya sangit. sangit memang. Oh. Dia jadi apa itu warna sangit itu? Karyawan kayak ekspedisi gitulah. Kurir. Kurir. Nah, semacam kurir lah ya ceritanya. Itu yang berkawan sama si pemeran utamanya si Eric Estrada. Itu ceritanya apa sebenarnya Mendung Tanpa Udang itu? Ceritanya drama percintaan. Iya, maksudnya tapi juga ada tentang- soal perjuangan hidup. Tentang ini deh kak premisnya lah. Oh jangan, Nggak boleh. nonton. Kau nggak tengok ada yang gini-gini tadi di belakang. Oh gitu. Oh, cukup judulnya aja. Gitu. Hmm. Kapan tayang? Tanggal 21 Februari. Gini karena dia nggak tahu ceritanya. Jadi kalau menurut kau bang, yang paling paten film Batak atau yang sangat menyentuh lah? Yang pure Batak ya harus kita akui menurutku ya aku karena nggak menonton semua film Batak yang pernah tayang ya. Tapi yang aku pernah tonton itu ngeri-ngeri sedap. Konflik keluarganya itu Apa? relate sama Ya. orang Batak. Masalah antara anak dengan bapak itu adalah masalah yang paling umum terjadi di lingkungan keluarga Batak. Walaupun di film itu kalau kita melihat dari sisi lainnya di film itu menurutku ada kok mungkin nggak sih seorang bapak akhirnya ngalah di keluarga Batak? Kan kalau di film itu kan gitu kan, Ya, akhirnya ya, bapaknya malah yang datang. Ya. Nah itu yang masih perlu diperdebatkan kalau dari sisi cerita. Tapi kan dari segi film itu sempurna bro. Soalnya bang kalau nggak dibikin ngalah bapaknya bang panjang kali film itu pasti. Makanya itu film harus ada seriesnya. Iya. Di sini loh kita main harusnya. Harusnya. Itu. Harusnya, betul-betul. Mas ngelek Bene nih. Soalnya kalau nggak ngalah, kalau dibikin nggak ngalah pasti panjang karena orang bapak Tapi itu bapak. bisa dibikin seriesnya. Kalau ke series bisa. Akhirnya Boris di situ belum nikah kan? Betul. Nah pas mau nikah mulailah amang borunya Pasti protes, cekcok, iya. tulangnya protes. Betul. Di situlah main seriesnya. Aku bisa itu di situ tuh. Bisa karena abang udah melewati kan. Sudah.
Ribet kali ya kan? Sekali. Yang kita ambil bukan baru Batak. Betul. Aku aja bang yang orang Batak bang, yang aku ambil. Bukan apa yang heboh gitu, tapi ya tulang-tulang. Betul. Karena memang udah adatnya gitu kan. Hanya karena dia marganya adalah dia hula-hula atau dia marganya punya posisi tertentu dalam struktur keluarga kita, dia merasa berhak untuk mengatur Betul. arah hidup kita. Betul. Itu yang susah dan tapi kita nggak boleh ngelawan. Gak boleh, udah melekat Kita kali tuh. gimana cara kita mempersuasi itu ke orang tua, Betul. orang guru kita. Gitu. Nah, dariku bang, menurut abang, kenapa nih agak lain tuh laku? Ini aku nggak peres, nggak berlebihan ya. Menurutku agak lain itu menggunakan teknik marketing dan konsep pembuatan film yang dilakukan oleh Marvel. Ini kita ngomongin film kan? Ya. Kenapa film-film Marvel itu sukses? Salah satu yang aku amati adalah karena sebelum film mereka itu tayang di layar lebar di bioskop, pendalaman karakternya itu sudah dilakukan jauh sebelum filmnya tayang. Misalkan di series atau ada juga di komik, di forum-forum komiknya mereka. Jadi semuanya itu sudah punya fans terhadap karakter. Nah, ketika Agak Lain ini tayang, karakter mereka itu udah kuat di podcastnya Agak Lain. Oh gitu ya. Ya. Itu. Nah, ketika layar lebarnya tayang, semua empat-empatnya ini udah punya fansnya masing-masing Betul. yang mau nonton. Ditambah ternyata memang ceritanya bagus, komedinya tepat. Kita nggak bisa bilang mana komedi yang lucu banget atau enggak, tapi semua penempatannya itu tepat komedinya. Dan itu yang membuat menurutku bahkan seharusnya film ini bisa lebih dari 5 juta. Berarti sebenarnya kalau kita mau bikin film itu harus bikin kayak gitunya dulu ya supaya bisa rame. Menurutku ya. Menurutku Sebenarnya- teman-teman pelaku film, ya aku mungkin bukan siapa-siapa di dunia film, tapi aku bisa bilang aku adalah penyuka film, penonton film, baik luar dan dalam. Yang menurutku penting untuk membuat karakter itu dekat dulu sama penontonnya. Oh, berarti kayak misalkan film horor aku, kuntilanak udah dekat sama kita gitu ya? Sangat menyatu dalam bahkan keyakinan dan budaya lokal kita. Ya. Kita mau dibilang orang nggak percaya hantu dan segala macam, orang tahu kuntilanak itu bentuknya gimana dan rasa takut ketika disebut kuntilanak. Berarti kalau kuntilanak itu universal. Kalau misalkan dibuat film hantu begu ganjang. Setidaknya pertama dia dapat dulu di skup lokalnya yang kenal dengan Bigu Gajah, itu udah pasti. Iya. Yang kedua, bagaimana pengemasannya balik lagi. Ini bisa jadi ini, jadi cerita, jadi diceritakan dulu, Betul. disebarkan rumornya. Iya. Sudah tahu, Ya. kakak desa penari itu di Twitter sudah rame dulu. Betul. Ya, Oh betul. iya, ya gitu ya. Itu. Sebenarnya lebih ke sana kalau mau ceritakan bukan karakter hidup atau karakter nyata yang bisa main, bisa dilalui dengan diceritain gitu ya kan bang. Betul. Jadi cerita tentang Bigu Ganjang itu Banyak kalau sinias Batak mau bikin film, misalkan ide-ide cerita horor Batak, aku punya banyak stok. Misalkan si Gale-Gale itu ada cerita horor di baliknya juga. Atau abang pernah mengalaminya? Mengalaminya orang sekitarku yang mengalami horor kalau dekatku biasanya. Oh. Berarti apa yang hantunya? Itu orang maksud itu itu kan orang dari tadi aku merinding kok nih. kenal berak. Keringat dingin dan berak itu ya. Ini boleh banyak. Boleh dong. Itu tidak ya. Nanti layar loh bang. Ada titipan. Oh, titipan. Titipan, ya. Ini tidak tuh kan? Enggak. Si Chris itu lumayan perfeksionis orangnya. Aku tahu lah. Itu. Cuman kan sekarang gimana meng-create itu tadi. Meng-create supaya industri kita atau market yang ngerasa dekat dengan film ini. Gimana caranya? Oh, itunya dulu ya. Kalau filmnya aku bisa bilang lah sama teman-teman semua, filmnya bagus, story-nya bagus, dan kalau Eric aku udah beberapa kali ketemu dia, Eric itu actingnya keren luar biasa, nanti kalian lihat aja lah. Oh. Dari segi itu, sisanya kalau misalkan kok aku nggak tahu soal film ini, yaitu gimana sebenarnya meng-create supaya film ini dekat dan diketahui sama banyak orang, itu sih. Betul. Nah, menurut abang nih, film-film daerah lain menurut abang ada nggak yang, wih ini bagus banget gitu loh? Ada, sebenarnya nggak daerah lain banget sih. Ada film yang kemarin baru selesai syutingnya itu judulnya 5 Bintang Timur. Itu setting ceritanya anak-anak daerah timur, setting lokasinya Labuan Bajo. Itu aku lihat sendiri proses syutingnya seperti apa, dan aku yakin itu juga bagus karena kebetulan aku main juga di situ. Iyalah pasti dipromosikan kan? Ada juga film ini tentang transportasi. Apa tuh? 5 Bintang Utara.
Ini bagusnya Bang Jalan itu dipilih. Kalau VO dong. Yang aku suka tuh dari film-film sekarang Bang, karakter-karakter daerah itu nggak dipaksakan seperti karakter daerah pada industri yang dulu-dulu. Kayak Batak tuh, Aceh mananya kau? Ya, Nggak gitu-gitu lagi. C-nya juga kadang diganti pakai S jadi Masam. Masam mana? Kayak Bang Tigor itu kan dibikin Loh. kayak timur, Kalau udah Madura. pun salah dia kan. Kau mau kemana? Kau itu ngomong kau itu. Iya. Iya, penekanannya iya, gitu. Itu yang suka dari film sekarang. Iya itu. Tapi memang suksesnya menurutku, yang aku tahu ya, aku nggak pernah jadi dapat callingannya Imaginary, Koernas atau Bene. Kalau ini kan Aco ya, yang direct. Setahuku mereka ini Bene, Aco yang di bawahnya Imaginary atau HH Corp ini, talent itu yang aku tahu mereka dikasih skrip. Ya udah kau main by skrip. Ya. Susahnya komedian ini kadang kan suka kali improve. Suka kali juga mencari punchline ketika udah ada skrip. Nah, setahu sama mereka nggak boleh. Kau nggak boleh berkomedi di luar skrip. Betul. Itulah hebatnya mereka. Gitu. Dan kadang komedian ini punya ego kan. Ya, Karena ya. merasa punya jokes, merasa punya punchline untuk dimainin. Akhirnya kita pakai inilah. Tapi berdasarkan obrolan yang aku dapat bahwa kalau mereka ini ya udah by script aja semuanya. Bahkan di ngeri-ngeri sedap ada jokesnya Diego yang akhirnya tuh di-cut setahu. Karena dia mencoba improve dengan jokesnya dia Iya. di-cut. Iya. Cukup ketat tau gua. Apalagi Iya. ini untuk dengar dari dulu Bang Benny gitu juga. Skrip dikasih udah kau ikutin ini aja karena skrip ini kami bikin udah ada komedinya, ada konsultan komedinya udah ikutin aja ini gitu. Aku cuman kalau nonton film yang horor komedi, kalau lebih banyak porsi horornya Bang, aku nggak akan nonton. Aku kurang suka jump scare gitu. Wah gitu. Berarti kau nggak suka filmnya Pak Indro ya? Yang Setan Kredit. Iya. Kalau kredit masih mau, Bang, kalau lunas nggak mau. Dia berhasil menyelamatkan dirinya dengan jokes. Itu menurutku kayak film barat Bang. KKN deh, 9 juta aku gak termasuk ke 9 juta orang itu. Kenapa? Gak suka aku ditakut-takuti Bang. Aku bayar 35.000 kau bikin aku terkejut. Mana mau aku? Tapi kan ada alasan ceritanya dikemas seperti itulah biar Nah, aku. Iya. Aku salah satu penyuka film horor. Oh, iya. Tapi bukan kalau ditakut-takutin aku, misalkan aku dari 10 film horor yang aku tonton, mungkin hanya 1 atau 2 yang berhasil bikin aku takut. Apa? Pengabdi Setan menurutku. Oke. Lagi? 1 dan 2 kan tuh. Oh, sebelum dua. Doanya. Iya kan? Sama ini Perempuan Tanah Jahanam. Oh, Sama sih pembuatnya Bang Joko juga kan. Iya, iya. Aku kalau Itu. tapi yang Orang Batak bukan? Orang Medan. Yang Joko Romero. Armeda, Bang Joko. Beda Orang Bang. beda. Kalau Batak filmnya jadi perempuan tanah Jawa. Canda. Syutingnya udah tahun Dia itu kayak Surabaya lah ya. Oh iya, Plaza. dari Taman Bunga sekitar 200 meter lah jalan. Iya. Kata Mapolres Cianjur, ada yang mau tahu soal center aku mesti jelaskan semua. Iya. Tadi izin istri kan. Aku udah nggak bisa jawab. Aku aja terlalu berani. Terus tadi yang bikin takut itu. Iya, tapi selalu aku menyukai misalkan dia memasukkan unsur horor, tapi jalan ceritanya konsisten itu. Nah, aku terpuaskan tuh dengan film-film kayak gitu. Oh gitu. Jadi oke, dia film horor ini kan berusaha bikin orang takut kan. Iya. Akibatnya seringkali mereka melupakan benang merah jalan ceritanya. Lebih fokus ke Fokus jumpscare. untuk nakutin. Iya. Nah, ketika dia berhasil bikin jalan cerita yang bagus, kita tuh kayak terpuaskan gitu loh. Berarti kalau abang sekeras itu dengan film, tipikal yang nggak bisa diganggu kalau nonton. Jadi nonton sendiri berarti. Nggak boleh ada yang ganggu aku. Kecuali istriku. Nggak, soalnya istriku gitu bang. Kalau nonton tuh ya nggak bisa diem gitu. Kayaknya hampir rata Cewek ya? ya. Oh gitu juga nonton. Enggak. Kayak mana kalau nonton? Serius aja. Kalau filmnya nggak bagus, Percaya. Film yang gak bagus aku udahan. turun keluar. Iya. Pernah keluar dari bioskop? Enggak sih. Tapi aku pernah kenal kawan yang keluar dari bioskop. Karena nggak suka filmnya. Dia ngerasa belum menjual.
Oh gitu. Soalnya aku nggak enak, kawanku yang main. Jadi kalau kamu keluar nggak enak lah. Oh, kamu ada situ. Iya, dia filmnya aku tonton. Ini Premier. pesan untuk teman kita juga, teman-teman gua juga kan yang bikin mentung tabudan kan. Aku dari pagi dari situ gitu. Dari mana Dari situ sampai mendung gitu kan, baru masuk gitu. Kalau sampai jangan sampai kayak dia maksudku. Sampai Jangan karena kawan filmnya nggak enak nggak mau keluar. enggak lah. Kalau itu sih pasti enak ya. Ini aku nggak main aja, aku mau gimana kalau main? Iya, jadi Gua cari kerja juga. Ya, ini batanya lagi kepentingan pribadi. Ada usaha kau. Soalnya aku nggak tipikal yang suka diganggu nonton bang. Makanya kalau nonton tuh aku suka sendiri nonton. Sebenarnya kita sama. Iya. Jadi macam mana cara orang mengganggu? Banyak nanya. Malah sama nonton. Iya. Itu aku lagi suka juga sebenarnya. Tuh. Iya, tapi kan memang ada beberapa film yang kau harus nonton rangkaiannya. Iya. Film Marvel misalnya. Oh, Iya, Kalau itu ya jelas. Iya. Aku nggak ngerti. Masalahnya dia nonton juga rangkaiannya, tapi dia lupa itu. Nggak dibaca. Nonton juga kemarin. Nonton juga tadi. Ini yang mana ya, Rek? Dia lihat gambarnya aja kali bang, translatannya nggak dibaca. Ya memang itulah tanda bahwa dia membutuhkan aku sekali seperti ini. Tapi aku bilang gitu. Kok tuh juara tuh? Bilang Gak berani. Iya. Itu Nah, tapi justru aku senang punya partner untuk ketika pulang dari bioskop punya teman untuk ngebahas film ini. oh, tipikal gitu ya. Iya, Lagi. iya. Misalkan, ya harusnya tadi ceritanya begini, harusnya ceritanya begini, itu aku senang. Oh, aku senang malah ya. Senang aku kayak gitu. Itu istriku yang sama kayak gitu bang. Nah, aku yang enggak. Ah. Udah, kita udah bayar, udah nonton selesai. Oh, beda. Tapi Kita kan cari hiburan gitu, nggak usah kritis gimana. Itu kalau aku ya. Ya, Pemula tadi diganggunya kayak gimana gitu? Ya sama Sama, Bang. kayak nanya Iya. di dalam bioskop ini. Iya. Berisik lah. Yang kau sering pernah diganggu kayak mana? Hah? Kau pernah diganggu kayak mana? Nggak pernah dia bang. Enggak, aku pernah diganggu emang tapi sama Pak Jarod. Awal lagi minum, pas mau minum, diminum sama dia habis gitu. Oh, Dia benar-benar dia kompor makanan. diambilin. Ya masakan kan bayar. Kalau dia perhitungan emang, aku kenal. Enggak, aku ngitung. Bahkan sama Rama gini kan, dia ngajak nonton Marvel. Ah jangan, 1 jam tuh, ini aja kalian 2 jam. Jadi biar nggak rugi. Anjir. Ngalang-ngalang cewek itu. Marvel misalkan 1,5 jam. Ada kalian 2 jam, mending 2 jam. Ya kan, bayar sama. Setuju kan? Enggak sih bang. Kalau ini lah, aku mau nanya kalau misalkan ada kesempatan main film kita. Ada tuh maksudnya ya? Kita berempat. Film horor lah atau film apa yang kalian pengen ikut main gitu? Oh aku, Iya. film Stephen Chow. Ah. Pengen kali aku jadi kayak Stephen Chow itu. Karena dari dulu dari kecil aku dari film RCTI vampir apa yang jam 9 pagi hari Sabtu. Ya. Vampir aku udah nonton sama film Stephen Chow yang main judi. Aku suka kali itu. Aku juga pengen main film luar, tapi sebenarnya juga keren. Aku sampai DM, seingatku, DM Chris Hemsworth. Si Thor. Iya. Yo mak. Hello Chris, I'm Jenda. I'm from Indonesia. I I have a dream to play a movie with you, even if it's just a cameo or a monster. Dalam burung Thor enemy. I just wanted to tell you that thank you. God bless you and your family. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 9 Juni 2021. Gimana soalnya? Ya enggak lah, ditengok enggak. Memang Jenda 1,9 juta followernya, tapi Indonesia. Nah, berarti Bang bisa bilang itulah film yang pokoknya film apapun yang main dengan Chris apa tadi? Chris Hemsworth. Hemsworth itu. Iya. Abang pengen Pengen. jadi lawan atau jadi teman Abang? Lebih sukanya? Jadi apapun aku mau. Bahkan misalkan dia lagi main, aku cuman kalau kalian nonton Beekeepers kemarin Jason Statham yang jadi orang bingung di pom bensin cuman berapa detik, aku pun mau. Yang penting satu scene sama Chris. Kalau Iya sih. jadi di toko itu mau. Aku mau kayak gitu bang. Mau kan? Ya, Siapa yang nggak mau? Kita bertiga nanti. Ya kan pertanyaannya emang itu, kalian mau film apa? Coba film apa yang kau inginkan? Aku Ingin ya. terlibat di film itu? Aku tuh seneng banget sama Leonardo DiCaprio loh. Titanic, kau pengen Titanic? Bukan yang Jadi Titanic bos. loh, bukan yang Titanic, Jadi? Super Island. Oh itu. Oh, ya. suka banget. Kan gila juga dia.
generasi. Ya, tapi keren banget itu Iya, filmnya. Jangan Nah itu mumpung kita lagi ngomongin film. Aku sukanya film luar adalah mereka bisa mengubah gerak tubuh dan postur tubuh. Di situ Leonardo jadi kayak agak bungkuk gitu dan jalan gitu. Oh. Tapi kan film luar jagonya itu kan Joker. Ya. Mendalami karakternya. Tapi itu memang sulit dilakukan di Indonesia karena ya kita biasanya waktu kita untuk bikin film itu lebih pendek kan. Ya. Siapa yang mau bayar misalkan Reza Rahardian kita mau kita mau rubah badan kau berarti 3 tahun harus nempel sama film ini. Progres. Bisa nggak kita bayar Reza Rahardian kayak gitu kan nggak? Kalau menurut abang lah, misalkan abang sebagai orang Batak, pengennya film Batak seperti apa yang mau diangkat? Jadi Sebenarnya kalau yang mau diangkat itu ada banyak ya. Ada banyak film. Misalkan kita membuat latar belakang Batak itu ada banyak lah. Banyak mau dari segi komedi, drama, horor kita punya. Tapi aku tuh rindu supaya ada film Batak yang memang dibuat se-effort yang kayak tadi kita bicara film-film luar. Gimana karakternya dibentuk, bahkan tubuhnya juga dibentuk. Dan itu kan artinya butuh lock yang panjang. Artinya butuh biaya yang juga besar. Tapi menurutku ya yang kalau film Batak mau dibikin lagi, mending horor gitu. Karena drama keluarga udah ada, komedi udah ada, horor Batak belum nih menurutku. Aku bisa sampaikan ini, salah satu sinias Batak yang aku kenal, Bang Agustinus Sitorus. Ini saya dengar bahwa horor Batak belum ada. Belum ada. Horor Batak belum ada dan kalau memang digarap, tolong ingat bahwa ide ini datang dari seorang Bang Armando. Iya bang, betul. Walaupun abang ingat kemarin aku ngebahas ini soal Begu Gajang. Enggak, aku nggak bego aja bang. Ide film itu bagus bang. Perempuan berkalung ulos. Aku panjang lehernya. Bego Ganjang bisa juga aku jadi Bisa. Bego Ganjangnya. Jadi sekali-kali bisa. Sama. Kemarin aku habis ngobrol ini kan sama Bang Agus. Sama kali. Sama dan tapi kan tetap Tapi lebih murah. Apa mau bilang lagi? Gak ada. Nah, karena memang benar ini layak dicoba sih Bang. Karena dari muka berkarakter itu yang paling penting. Betul. Ya, memang berkarakter Dari bang. muka berkarakter. ada lah dia tadi bilang kok dia ada oleh ya ada. Kalau aku pengen ini loh main. Kalau ini lagu dijadiin film aku pengen banget main. Lagu apa? Tondi-tondiku. Tondi-tondiku. Yang gimana tuh? Itu lagu seorang ayah buat anak perempuan. Iya. Itu kalau dijadiin film itu bagus. Jadi kalau menurut Lena, ini pemilihan presiden yang mendukung film siapa? Coba ya. Aku balik dulu. Lain aja lah ya kan. Awal enggak awal itu. Oke. Siko. Batak keren.